Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya. Hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat dan juga lancar puasa Ramadannya. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara podcast Ramadan, bicara seputar problematika Ramadan dan juga solusinya. Kali ini kita ada di segmen tentang parenting Ramadan nih, Masya Allah. Parenting Ramadan, bicara tentang pendidikan anak dan juga romantika pendidikan anak di bulan Ramadan. Bersama narasumber kita, Ustaz Zuna, Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM Hafizallah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, lancar Ustaz ya. Khair, nah, baik. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat walafiat dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bicara tentang romantika pendidikan Ustadz di bulan Ramadan ini, terutama yang paling dasar dulu kita mau bahas Ustadz. Ini anak-anak kecil Ustadz. Bicara anak usia dini. Ini baiknya kita ajarkan puasa Ramadan itu dari usia berapa Ustadz ya? Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, secara umum anak itu sudah harus kita latih untuk beribadah sejak umur 7 tahun. Karena standarisasi semua ibadah itu di sholat. Oh, sholat, baik. Sementara Rasulullah mengatakan muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Baik, baik. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika sudah umur 7 tahun. Ini sudah kita harus ajarkan juga, bukan hanya sholat, puasa. Terus kemudian mengajak mereka praktek untuk puasa. Ya. Jadi bukan hanya mengajarkan. Bukan hanya mengajarkan. Makanya Rasulullah menggunakan kalimat bukan alimu. Auladakum, tidak muru auladakum. Jadi bukan ajarkan kepada anakmu tentang sholat umur 7 tahun, tapi perintahkan. Berarti di sini adalah praktek. Praktek, baik. Itu ya, itu termasuk puasa. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu mengajak anaknya puasa itu sekitar umur itu. Dan ketika kita mengajak anak atau ingin mengajak anak itu untuk puasa, kita harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah otomatis menjelaskan tentang ibadah puasa itu dari sisi keutamaannya, hukumnya, terus kemudian manfaatnya, dan bahaya tidak meninggalkan ini, tidak puasa. Ini kita jelaskan. Insyaallah. Kemudian yang kedua, memberikan contoh. Otomatis orang tuanya juga harus puasa. Teladan Ustaz ya. Iya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah ajarkan puasa ini secara bertahap. Baik. Bukan bertahap ini dari sisi puasanya ada puasa tengah hari, ada puasa sampai asar. Ini nanti akan menimbulkan dampak pendidikan yang kurang baik. Karena anak menyangka bahwa ada kok puasa yang cuma setengah hari. Baik. Puasa itu ya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, berlaku pada semua kaum muslimin. Dan itu harus kita kenalkan. Baik. Cuman nanti mereka kalau seandainya nggak kuat makan, ya hak dia karena belum wajib. Jangan dinamakan ada puasa tengah hari tadi. Tengah hari gitu ya. Puasa sampai asar gitu, nggak mendidik itu. Karena aslinya puasa itu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi من الفجر من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Benang putih, benang merah. Ini hitam maksudnya fajar.
Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya bahwa ajarkan puasa itu menyenangkan. Supaya anak itu tidak takut kelaparan. Terus mengajarkan makna puasa, arti puasa, itu maksud puasa kepada anak. Kemudian ketika dia berhasil, kasih apresiasi, pujian atau hadiah atau apapun. Ini perlu diberikan kepada anak. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah melibatkan anak kepada berbagai macam kegiatan. Kalau ada kegiatan sifatnya personality, umpamanya memberi buka orang puasa bagi-bagi di jalan aja, atau mungkin ada sanlat atau yang lainnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah awasi kesehatan anak. Kalau memang kondisinya itu tidak mensupport kesehatannya drop, ya suruh berhenti. Nah, berhentinya ya diberitahu bahwa kamu sakit dan orang sakit itu boleh tidak puasa gitu alasannya. Pendidikan lagi tuh Ustaz. Iya. Terus nanti ketika dia lemah, kelaparan, nggak kuat, ya kamu boleh buka. Karena kamu lemah, nggak kuat, nggak boleh memaksakan begitu. Jangan puasa siang aja, puasa tengah hari aja, nggak ada istilah itu. Habis makan, lanjutin puasa nyampe maghrib gitu. Jadi mendidik itu yang benar. Jangan anak itu dididik dengan cara yang salah. Hal ini juga kadang-kadang ada kasus kan anak supaya sholat ditakut-takutin, itu nggak boleh ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah penuhi gizi nutrisinya ketika buka, ketika sahur supaya anak kuat dan jangan memaksakan diri tadi itu kita hentikan karena orang nggak kuat itu juga boleh buka kan. Itu alasannya nanti ketika besar pun saya itu boleh nggak puasa. Bukan karena puasa cuma tengah hari, tapi memang saya dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan sakit. Itu mendidik. Nah, ajak anak untuk menyiapkan siapkan makanan favorit untuk anak kita. Masya Allah. Ya, dengan cara-cara seperti itu, insya Allah kita bisa mempuasakan, artinya mendidik anak kita untuk berpuasa, mengajak anak kita untuk berpuasa. Begitu. Masya Allah, luar biasa, sangat bermanfaat Ustaz. Jadi artinya memang selama ini itu yang diajarkan orang tua kita Ustaz ya. Jadi setengah hari karena saya belum pernah menemukan pengajaran sahabat model seperti itu. Dan kita contohnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, rasul kita. Dan juga wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin adalah sahabat terdepan. Kita tidak mendapatkan jalan sahabat itu ketika mengajak anaknya puasa. Itu ada istilah puasa tengah hari, ada puasa sampai asar. Puasa ya puasa. Cuman nanti berhenti karena nggak kuat, badannya lemah, kan boleh berbuka. Atau karena sakit kan boleh berbuka. Jadi diam puasa benar, tidak puasa juga benar. Nah, ini namanya pendidikan. Baik. Itu. Ada pertanyaan dari orang tua gini Ustaz. Misalnya tinggal 1 atau 2 jam lagi Ustaz. Ini Bu, kok lama banget sih Bu bukanya gitu. Boleh gak saat kita ngumpamain, Dek lapar ya Dek, itu saudara-saudara kita di Gaza juga lebih lapar loh dari kamu. Boleh gak Ustaz begitu Ustaz? Gak ada masalah, itu pendidikan. Bahkan sahabat-sahabat itu membuat mainan untuk melupakan ini anaknya, untuk melupakan rasa lapar dahaga. Bikin mainan. Baik. Ya, terbuat dari bahan-bahan yang pastinya sangat sederhana. Nah, apalagi zaman sekarang di dunia modern kita permainan cukup banyak. Ya. Kita mungkin ajak anak keluar ke tempat mana, atau kita ajak ke tempat permainan, atau main puzzle atau yang lainnya. Betul. Ini semuanya supaya melupakan rasa lapar dahaga, apalagi kurang 2 jam. Sambil tadi itu dikasih penanaman sehingga dia terdorong, karena di antara hikmah puasa kan merasakan kehidupan orang-orang miskin, kelaparan kan gitu, nggak ada masalah.
memberikan hikmah nyata gitu kan gitu. Iya, iya. Nih, Nah, betul. saudara kita kelaparan abadi, kamu hanya kelaparan 2 jam. Gitu ya. Baik, baik. Allah. Ada yang seperti ini, Ustaz. Contoh tadi sama bapaknya, nah tinggal 2 jam lagi nih, habis asar, main PS yuk sama bapak yuk, berduaan nih. Nah, permainan itu juga harus mendidik seorang mukmin, seorang muslim itu diberikan amanah Allah berupa anak. Itu jangan sampai dikhianati. Karena siapa yang mengkhianati, kata Rasulullah SAW, ma min abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun alaihi ra'ihatul jannah. Muttafaqun alaih. Seorang hamba mukmin mana saja ketika diberikan oleh Allah tanggung jawab amanah termasuk rumah tangga, mati saat mati dia itu menipu terhadap tanggung jawabnya, maka dia mati tidak menemukan baunya surga. Itu. Masya Allah. Jadi nggak sembarangan. Iya, iya, iya. Artinya permainan yang mendidik itu harus kita kedepankan. Dan banyak, Masya Allah. Karena meskipun itu mubah, PS itu kalau kecanduan juga berbahaya kan. Betul, Ustaz. Betul. Banyak anak-anak yang kecanduan akhirnya rusak masa depannya, terutama masa depan pendidikan. Betul. Karena PS, malas sekolah, karena PS, absen sekolah, karena PS, bolos sekolah, Betul. karena PS, sulit dikendalikan pembelajarannya, Betul. evaluasi di rumahnya, akhirnya orang tua yang rugi. Benar juga, Ustaz. Ya PS, game semuanya sama aja itu. Betul. Bahkan kami dapat data, Ustaz, dari salah satu rumah sakit di RSCM sana, Ustaz. Psikologi di psikiater itu ada 18 orang yang sakit itu, 15 diantaranya karena judul dan game, Ustaz. Itu remaja semua tuh, Ustaz. Iya. Intinya permainan online dari mulai PS atau game ini semuanya menjurus kepada judul. Antum secara tampilan umum kan mirip. Ya, Itu. Cuman di sini nanti arahnya aja berbeda. Ibarat sama-sama lewat tol Karawang, cuman satunya ke mau ke Cirebon, yang satu lagi mau ke Indramayu, satu lagi mau ke Jawa Timur, gitu aja. Baik. Ya. Oke, baik, Ustaz. Nah, kita meningkat sedikit, Ustaz, ke yang tadi terkait remaja. Kalau tadi di pendidikan anak usia dini 7 tahun, Ustaz, ya. Kalau misalnya sudah di atas kira-kira 10-12 tahun remaja ini, Ustaz, apakah puasa ini yang kita sudah ajarkan tadi dengan hikmah-hikmahnya bisa mendisiplinkan anak kita yang usia remaja ini, Ustaz? Masya Allah, puasa itu bukan hanya mendisiplinkan, bahkan mendidik anak untuk berani mengambil resiko, mendidik anak untuk hidup tangguh. Karena orang itu hidup tangguh bukan di atas kemewahan kan. Baik. Orang bisa hidup tangguh, ya, berani menanggung resiko, bertanggung jawab, termasuk disiplin. Itu karena kita latih di dalam kesengsaraan, di dalam kepedihan, di dalam menahan sesuatu. Dan puasa, Masya Allah, ya. Kalau sudah disiplin tidak diingkari ya. Ketika buka secara disiplin, waktunya nggak boleh. Sahur secara disiplin, ikut sholat secara disiplin. Ini sudah, bahkan dia tidak akan makan minum meskipun sendirian. Masya Allah. Ini mendidik anak itu amanah. Jadi kan gitu. Dia tetap menjaga puasanya meskipun nggak diawasi orang. Amanah. Baik. Dia sahur tepat waktu, disiplin. Buka tepat waktu, disiplin. Makanya kalau ada orang muslim yang terbiasa ibadah, terbiasa puasa, nggak disiplin di dalam kehidupan ini, berarti di dalam menjalankan ibadah itu tidak memahami makna dan hikmahnya. Hanya menjalankan ritual. Ya, seperti si dukun menjalankan ritual pertapaan. Yaitu, kenapa bertapa? Ya udah bertapa aja.
Yang penting nanti efeknya dapat wangsit. Nah, si dukun aja yang bertapa itu masih berharap efek. Iya benar. Masa ini puasa nggak berdampak? Iya. Nah, di antara dampak-dampak ini bersyukur akan nikmat Allah, disiplin, amanah, kita tonjolkan di dalam kehidupan setelah puasa. Kan gitu harusnya. Betul. Nah, ini menarik, Ustaz. Kalau Ustaz tadi sampaikan anak remaja misalnya mereka nggak ada yang lihat, nggak berani buka. Nah, kalau berani buka, Ustaz, misalnya nyolong-nyolong, Ustaz, terus sudah gitu siang atau buka puasa bareng-bareng, mungkin bisa dikutip pendidikan apa yang harus ditanamkan. Nah, inilah anak sudah mulai terlatih untuk bohong, berkhianat, dan teruji mentalnya. Dari situ. Jadi Baik. anak-anak yang seperti ini potensi nanti akan melakukan penyimpangan dalam tugas kerjanya, di dalam amal usahanya, di dalam berinteraksinya dengan manusia itu tinggi. Masya Allah. Ya, makanya subhanallah, sholat, puasa, seluruh ibadah ini sebetulnya amanah, disiplin, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengajarkan kita itu menjadi muslim yang bertanggung jawab. Itu nilai paling menonjol. Itu nggak bisa kita ingkari. Baik, termasuk ketika sholat tarawih, Ustaz ya, kan mungkin apa kebanyakan buka atau apa, udah berat nih Pak, udah nggak kuat Pak, udah nanti saya witir belakangan aja deh Pak, gitu. Itu gimana memotivasi anak begitu? Ya, anak-anak. Tapi sebetulnya kalau takarannya itu masih sunnah nggak ada masalah. Gitu Ustaz ya. Okay. Karena kata Rasulullah SAW, al-mutatawwi' amirun li nafsihi. Seorang yang menjalankan amaliyah sunnah itu punya kuasa kendali terhadap dirinya. Mau lanjut boleh, mau enggak boleh. Baik. Gitu. Baik. Tapi kalau kita motivasi boleh, ayo lanjut, ayo terus. Kalau enggak ya jangan dipaksakan. Karena al-mutatawwi' amirun li nafsihi. Okay. Seorang yang menjalankan ibadah sunnah itu punya kuasa terhadap dirinya untuk melanjutkan dan tidak melanjutkan. Itu kata Rasulullah. Masya Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa pendidikan. Nah, sekarang kita bergeser ke fenomena yang terjadi di masyarakat, Ustaz, antara sahur dan seterusnya nih, Ustaz, ngabuburit dan seterusnya. Yeah. Ini kan nggak tahu nih, kayaknya di Indonesia aja ya. Jadi di bulan Ramadan ini ajang membangunkan sahur atau pasca sahur atau sholat subuh, terutama weekend ya, anak-anak main selepetan kah, apa trek-trekan gitu Ustaz. Bahkan sampai nggak sedikit tuh terjadi tawuran petasan. Ini kita nggak mau cari yang salah ya, tapi kita analisa dulu Ustaz, salahnya di mana, terus solusinya gimana nih Ustaz? Iya, inilah sebetulnya ada vakum. Baik. Ada ruang kosong pendidikan di rumah, lingkungan, dan sekolah. Oh, Masya Allah. Sehingga anak ini mencari kegiatan dengan ekspresinya. Ya kita tidak bisa menyalahkan secara total. Baik. Ruang kosong di orang tuanya. Benar nggak orang tuanya itu sebagai seorang yang mencerminkan sebagai pendidik yang bersahabat pada anaknya, luas dan fleksibel, penyayang, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dia itu mencintai secara tulus. Dan yang kelima adalah terus belajar. Atau bahkan orang tuanya sendiri melakukan de-edukasi. Jadi melakukan kontraproduktif terhadap maksud, dan ini rata-rata kita rasakan. Baik. Makanya betul kata Al-Imam Al-Munawi bahwa kedurhakaan itu berawal dari keteledoran orang tua dalam mendidik anak. Tuh. Nah, ruang kosong di masyarakat. Coba kalau zaman kecil saya dulu di masjid ada kegiatan yang cukup masif, belum lagi sanlatnya, belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya, Masya Allah. Dan terus kemudian yang tidak kalah pentingnya kegiatan sekolah. Kalau sekolah sekarang adanya nanti ngeritik pemerintah. Sebagai saran positif Ustaz. Iya. Didengar. Kadang-kadang seenak udelnya orang ngomong manhaj
manhaj ini kita sedang dalam konteks untuk mencari solusi. Cari solusi. Kita sebagai user, contoh ngomongi kurikulum merdeka, Iya. karena kita pakai. gitu. Iya, betul. Tidak sedang mengkritik pemerintah. Dan yang berbicara juga orang pendidikan, bukan Iya, bukan orang jalanan, apalagi tukang mancing gitu loh ya. Insyaallah ya. Jadi intinya bahwa kita kembali lagi Iya. pada apa tadi? Itu Ustaz, apa namanya kekosongan tadi di sekolah Iya, kegiatan. ada ruang kosong. Di mana ketika libur ya sudah lepas. Oh, baik. Ya, ya. Hatta walaupun tidak ada kegiatan secara fisik, Ya. kasihlah anak itu kegiatan di rumah. Ya, pemantuan tarawihnya, pemantuan macam-macam. Dengan lembar kerja Ustaz. Ya. Terus kemudian kalau seandainya tujuannya untuk membangunkan, ini juga ada catatan. Oke. Bangunin orang sholat sholat tahajud apa sahur jam 2. Iya. Kan gitu. Sahur jam 2. Iya. Nah, sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi aw 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika di antara kalian mendengarkan azan sementara wadah makan minum ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Baik. Artinya seorang itu boleh makan minum sampai azan. Azan. Karena kata Rasulullah, wa kulu washrabu hatta yu'adzinu. Ini Ibnu Ummi Maktum. Oh, baik. Itu. Azan. Makan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Azan. Fa innahu la yu'adzin, dia tidak azan hatta yuqala lahu asbahta. Sudah subuh baru azan. Di sini Rasulullah terang mengatakan wa kulu washrabu hatta. Di sini ada semacam lafaz nihayah. Itu Betul. bahwa makan minumlah sampai kapan? Azan. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Masya Allah. Fa innahu la yu'adzin, dia enggak azan hatta yuqala lahu asbahta. Itu ya. Masya Allah. Jadi kalau jam 2 itu bukan bangunin sahur Ustaz ya. Ya, ini kegiatan tradisi ya, dari mulai ngabuburit ya, Iya. kemudian bangunin orang sahur kayak begitu, bahkan dengan sound yang lebih Macam-macam. hebat lagi, yang kalau di Jawa Timur itu pakai horeg gitu ya. Kenapa dikatakan sound horeg? Kalau orang media ngomong horeg yang benar karena membuat goncang. Kanan kirinya sampai telinga kita itu memar. Allahu Akbar. Itu makanya disebut dengan horeg. Horeg itu bahasa Jawa Timur, bikin goncang sekitar kanan kirinya. Makanya kalau ada gempa, orang Jawa Timur bilang rumai horeg kan. Gitu goyang. Iya, Wah. goyang. Oke, baik Ustaz. Baik, demikian pemirsa dimanapun berada, itu tadi podcast Ramadan kita bersama Ustaz Zuna, khususnya bicara tentang pendidikan anak usia dini sampai dengan remaja, manfaat puasa dan juga disiplinnya puasa terhadap mereka semua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya. Hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe.